Berjumpa lagi dengan saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Pada serba-serbi Microsoft Excel bagian 15 kali ini, saya akan menjelaskan tentang beberapa hal terkait dengan entry data agar efektif dan efisien. Seperti apa itu? Mari kita ikuti simulasi yang berikut ini. Nah, di hadapan kita, saya sudah menyediakan suatu lembar kosong yang saya kasih warna-warni yang secara horizontal di baris 1 mulai A1 sampai F1 saya tulis secara horizontal, dan sementara yang ada di kolom I yaitu sel I1 sampai sel I6 itu saya tulis secara vertikal. Nah, untuk lebih jelasnya kita ikuti tayangan yang sebagai berikut. Kolom A, B, C, D, E, F ini nanti akan saya bagi dua. Yang pertama A, B, C nanti untuk menjelaskan di serba-serbi 15 kali ini, yang D, E, F nanti untuk serba-serbi bagian 16. Nah, yang pertama, bagaimana kita membuat nomor urut secara efektif. Jadi kalau kita membuat laporan, biasanya ya, semoga Anda tidak ya, tapi umumnya mengetik terlebih dahulu misalnya nomor 1 sampai 12. Otomatis mereka mengetik 1, 2, 3 dan seterusnya sampai selesai. Itu tidak efektif dan tidak efisien. Triknya adalah bagaimana supaya cepat. Ini isiannya diisi terlebih dulu. Nah, dalam serba-serbi kali ini sekaligus saya menjelaskan untuk B dan C. Kalau bulan dalam arti satuan waktu itu mau dibuat otomatis juga bisa ya. Artinya terlepas dari pembuatan nomor urut tadi, boleh di entry, boleh tidak, terserah. Tetapi dalam serba-serbi kali ini saya sekaligus menjelaskan membuat bulan itu dengan otomatis. Karena komputer saya settingnya adalah international setting, maka ini saya singkat saja ya. Dan JAN dari kata Januari ya, itu English Indonesian sama aja. Namun akan berbeda kalau ini saya nulisnya lengkap January. Ini kalau in English saya nulis lengkap seperti itu. Tetapi huruf Y terakhir itu kalau di bahasa Indonesia kan tetap huruf I. Silahkan. Maka untuk menjelaskan membuat satuan waktu secara otomatis itu kita ikuti saja regional setting kita. Kalau regional setting Anda Indonesian ya Januari I ya, terakhir huruf I. Tapi kalau English atau international setting pakai huruf I. Nah, supaya tidak terjadi beda pendapat, kita samakan, kita cari jalur tengahnya, jalan tengahnya. Jan, ini bahasa Indonesia ya Jan, bahasa Inggris juga Jan ya, sehingga JAN. Nah, ini artinya maksud saya begini, kalau saya akan menulis bulan secara urut Januari, Februari sampai seterusnya, maka ini tinggal di-drag saja sampai Desember misalnya. Nah, ini sudah otomatis, tidak perlu ngetik maksud saya. Demikian juga untuk hari. Kebetulan saya menggunakan international setting. Kalau Anda mau menggunakan bahasa Indonesia ya tinggal Senin begitu. Nanti otomatis kalau di-drag jadi Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, dan seterusnya. Tetapi kalau saya in English ya tentu saya ngetiknya in English. Boleh disingkat seperti ini ya. Boleh ditulis secara lengkap semacam itu. Demikian juga kalau Anda berbahasa Indonesia, boleh disingkat seperti ini atau seperti ini. Silahkan ya. In English ketik seperti ini. Otomatis ini nanti akan, kalau kita drag, berbeda dengan Januari sampai Des yang saya lakukan tadi harus saya tarik. Kalau yang ini cukup double klik di sini, klik-klik semacam itu, otomatis.
dia tidak peduli bahasa Indonesia atau bahasa Inggris untuk regional settingnya. Kemudian untuk nomor urut, direkomendasikan menulis nomor urut itu secara angka yang bersifat number, bukan angka yang bersifat teks. Loh, kok ada angka bersifat number dan angka bersifat teks, itu seperti apa? Ini saya jelaskan. Angka, kalau kita ketik angka 1 misalnya, enter, otomatis dia rata kanan pada kolom. Ini artinya angka bersifat number. Tetapi kalau angka bersifat teks itu diawali dengan tanda petik semacam ini, kemudian baru kita ketik angka 1 rata kiri dari kolom. Itu beda, yang mencolok secara kasat mata kelihatan begitu. Sekarang kita buktikan satu persatu. Perbedaan membuat nomor urut secara otomatis, baik yang angka bersifat number maupun angka yang bersifat teks. Sekarang mulai dengan angka yang bersifat number. Untuk membuat nomor urut angka yang bersifat number, Anda harus memulai dengan nomor 1 enter, nomor 2 enter. Harus 2 buah angka atas bawah semacam ini. Kemudian Anda tidak perlu menarik semacam ini, walaupun bisa, boleh. Tetapi kaitannya dengan efektivitas dan efisiensi, Anda cukup memblok angka pertama dan kedua ini, kebetulan angka 1 dan angka 2, lalu sudut kanan bawahnya ini kita double klik semacam itu. Demikian ya. Nah, sedangkan kalau angka itu yang bersifat teks, sebetulnya cukup tanda petik 1 enter, sudah, tidak perlu ngetik angka 2. Nah, langkah selanjutnya Anda tinggal double klik di sini, selesai semacam itu. Tapi yang ini tidak direkomendasikan. Kenapa? Karena nanti pada waktu melakukan sorting itu akan terjadi kendala. Ya, itu. Maka sekali lagi untuk angka, rekomendasinya adalah dengan angka yang bersifat number, rata kanan dari kolom ya. 1 enter, 2 enter, kemudian ini kita blok, lalu kita double klik. Jadi begitu. Nah, kaitannya dengan yang warna kuning ini, kadang-kadang kita menghendaki agar tampilannya itu secara horizontal. Nah, supaya aman, yang ini akan saya sembunyikan terlebih dulu ya. Jadi biar tidak mengganggu. Nanti saya akan mulai dari baris ke-7 aja lah. Ya, baris ke-7 di sini. Sementara kita abaikan yang D, E, F. D, E, F kita abaikan, maka saya sembunyikan. Kemudian juga yang ini sih sebetulnya boleh. Ini tadi hanya untuk gambaran saja ya, boleh saya pindah. Sementara saya pindah di suatu tempat di sana. Ya, nanti teks kita ini, ya. Oh ya, membuat blog itu kalau Anda terbiasa klik tahan geser begitu ya, bukannya salah, tidak efektif, bisa klik tidak tepat, bisa meleset, bisa kurang, bisa over dari range-nya gitu ya. Maka untuk membuat range yang efektif, pasti benar dan tepat, itu klik dimulainya di mana. Misalnya mulainya di A1 ya, klik A1 sampai C13 ya, klik di C13 semacam itu. Baru kita, nah ini kita sudah terlanjur membuat secara vertikal, padahal mau kita buat secara horizontal misalnya. Maka ini kita blok, kemudian kita copy. Ya, biasanya kita kenalkan paste atau paste gitu ya. Maka pada serba-serbi kali ini saya menjelaskan yang namanya paste spesial. Ya, misalnya kita nanti NO bulan hari di sini. Nanti 1, 2, 3 sampai 12 ke sana. Demikian juga Januari, Februari ke sana. Itu setelah kita copy, kita ngambilnya panah kecil dari paste di sini. Nanti ada paste spesial di sini. Nah, paste spesial, kemudian ambil transpose. Kita oke, jadi macam itu, tinggal kita rapikan. Nah, jadinya seperti ini. Ya, demikian serba-serbi Microsoft Excel bagian 15 ini. Semoga memberi inspirasi bagi Anda dan memotivasi untuk terus belajar dan
semangat ya. Kalau Anda mengikuti serba-serbi maupun video yang saya sampaikan, tentu wawasan dan juga keilmuan, kompetensi Anda semakin bertambah. Jadilah kompeten, karena hanya orang-orang yang kompetenlah yang menjadi pemenang di zamannya, kapanpun dan dimanapun. Salam saya dari Santo Komputer, tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa.